Halo semuanya teman-temanku Aquarius. Bagaimana kabar kalian di sana? Aku selalu berharap kalian dalam kondisi yang baik, tercukupi akan segala kebutuhan kalian, dan jangan lupa untuk bahagia ya. Selalulah bahagia teman-teman dalam situasi dan kondisi apapun ya. Oke, selamat datang di channelnya Kak Tere Wijaya. Ini adalah general reading untuk kalian di bulan September tahun 2021 ya. Sifat dari bacaan ini adalah universal, jadi tidak akan cocok untuk semuanya ya. Jadi dengarkanlah readingan kali ini dengan penuh kebijaksanaan ya. Oke teman-teman Aquarius ya. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere, silakan chat. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Begitu ya. Oke teman-teman, aku akan langsung aja tarik energi orang masa lalu kalian secara universal di sini. Oke, sebentar ya. Aku semprot dulu, ada nyamuk. Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Aquarius di bulan September tahun 2021? Oke. Ya. Oke. Oke. Tadi keluar 2 kartu aja ya, yang terakhir aja enggak apa-apa. Oke teman-teman, di sini aku melihat orang masa lalu kalian itu sedang menjalani kehidupannya seperti air yang mengalir. Dia fokus pada usaha dia, karir dia gitu ya, bisnis dia gitu ya. Dan aku rasa statusnya masih single di sini. Ya, dia lagi berusaha kembali untuk mencoba membuka hati gitu ya.
untuk lawan jenis gitu ya. Dia merasa perlu untuk mencari pasangan, atau dia sudah sadar bahwa dia itu sudah butuh pasangan, sudah bisa membuka hati lagi gitu untuk energi orang baru di sini ya. Namun jauh di dalam lubuk hatinya dan alam bawah sadarnya masih ada ketakutan, masih ada trauma gitu ya. Trauma akan ya hubungan gitu ya. Mungkin aku melihat di masa lalu gitu ya, dia selalu terkoneksi atau terhubung dengan pasangan yang toksik, pasangan yang tidak setia gitu ya, dimana hal itu membuat dia itu secara emosional goyah gitu ya, tidak stabil gitu. Dia merasa tersakiti, dia sangat sulit sekali untuk melupakan gitu ya sebuah pengkhianatan dalam hubungan gitu. Jadi orangnya juga susah move on, susah memaafkan gitu ya, susah berdamai dengan situasi dan kondisi masa lalu yang mungkin tidak bisa diubah di sini ya. Butuh waktu yang panjang untuk menerima gitu ya segala hal yang terjadi dalam hubungan dia dengan seseorang di masa lalu gitu ya. Jadi sangat lekat sekali gitu ya kenangannya gitu, rasa sakitnya gitu ya. Dia cukup lama berkubang gitu ya di dalam luka-luka hatinya gitu. Oke, dimana aku memang melihat dia selalu tidak dipilih gitu ya oleh pasangannya. Jadi pasangannya itu punya pihak ketiga, jadi dia masuk dalam asmara cinta segitiga gitu ya. Ketika pasangannya harus memilih antara dia dengan pasangan barunya, pasangannya tuh memilih orang lain gitu ya, memilih pihak ketiganya, dan dia tuh selalu merasakan ya tersia-sia atau tersingkir gitu ya. Jadi dia seringkali berada di dalam situasi tripartit ya, atau cinta segitiga, dan dia selalu memang tidak pernah dipilih oleh pasangannya lebih memilih untuk meninggalkan dia dan memilih orang lain gitu ya. Memang itu yang menjadi trauma terbesar dia gitu ya, masih ada ketakutan untuk membuka diri di sini ya. Jadi dia fokusnya saat ini memang ke kehidupannya secara personal gitu ya, meningkatkan kualitas finansial dia, usaha dia, bisnis gitu ya. Oke, seperti itu. Dan aku melihat memang dia adalah seseorang yang percaya diri, seseorang yang independen, masih bisa memotivasi dirinya untuk bangkit dan bangkit, bergerak dan bergerak menuju kemajuan hidupnya, menuju hidup yang lebih maju gitu ya, hidup yang lebih berkembang gitu. Karena dia sadar bahwa dia sudah harus bisa gitu ya, sudah terlalu lama berada dalam situasi ketakutan gitu ya, atau bayangan masa lalu. Dia sudah sadar, sudah awakening gitu ya, untuk ya menatap masa depan dia gitu ya. Dimana aku melihat gitu ya, ada pergerakan dari kamunya di sini ya kepada orang masa lalu ini untuk rekonsiliasi gitu ya. Tidak semua, cuma sebagian besar sebagian kecil aja kok, sebagian besar gitu ya. Aku rasa untuk kelompok kecil aja ada energi rekonsiliasi di sini. Kamunya yang mau datang sama orang masa lalu ini gitu ya. Aku bisa juga ini ya ada energi dari masa lalu yang mendekat gitu ya, mendekat ke hidup orang masa lalu kalian gitu ya. Oke, gimana ini ngomongnya ya, pokoknya gitu ya. Oke, entah ini kalian atau orang masa lalu dia yang lain yang mau bergerak gitu ya, menghubungi atau terhubung dengan orang dia ini gitu ya. Oke.
Oke, dimana memang aku dari awal melihat bahwa status orang masa lalu kalian itu masih single, dia apa ya, belum punya pacar, belum punya pasangan di sini, dan itu salah satu hal gitu ya, aku merasa dia juga kesepian, itu yang menjadi alasan dia untuk berusaha setengah mati gitu ya, berusaha keras untuk membuka diri dia gitu ya, untuk energi orang baru gitu ya, karena dia sudah terlalu lama sendiri di sini. Oke, dimana aku melihat memang di bulan September tahun 2021 ini besar kemungkinan dia memiliki pasangan gitu ya, entah ini rekonsiliasi dengan kalian atau dengan energi orang baru di sini ya. Oke, dimana memang aku melihat ada seseorang ya, ini mungkin kalian energinya yang sedang menunggu divine timing untuk bergerak ke arah orang masa lalu kalian di sini, menawarkan harapan, menawarkan masa depan, atau bisa juga ini menawarkan perasaan yang diawali kembali gitu ya, perasaan lama yang diawali kembali atau semacam CLBK gitu ya. Oke, dimana kalian gitu ya, jika kalian yang ingin mendekat ke orang masa lalu ini, mungkin kalian sadar gitu ya, kalian masih apa ya, kalian sadar masih memiliki perasaan kepada dia gitu ya, atau kalian kembali hanya untuk sekedar meminta maaf gitu ya, karena kalian mungkin punya salah sama orang ini, atau mungkin kalian yang menghadirkan orang ketiga dalam hubungan di masa lalu ya, ada perasaan bersalah yang cukup menghantui gitu ya, menghantui dia dan juga menghantui kamu di sini. Tapi yang pelakunya yang menghadirkan pihak ketiga tuh lebih terbayangi gitu ya oleh rasa bersalah di sini. Oke, dimana aku melihat ada juga energi dari maskulin gitu ya, yang sama-sama menunggu. Mungkin kalian tuh masih cinta di sini ya, namun karena situasi dan kondisi yang mungkin tidak bersahabat dalam hubungan kalian di masa lalu, itu membuat kalian tuh sama-sama menekan perasaan kalian. Dan di bulan September tahun 2021 ya ada kemungkinan untuk rekonsiliasi di sini ya, untuk mengawali hubungan ini kembali, menyatukan rasa kembali gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lihat di kartu selanjutnya. Ya, kalian berdua adalah pribadi yang menyukai kebebasan, dan aku merasa kalian sudah memahami arti kebebasan dalam sebuah komitmen, dalam sebuah hubungan, yaitu dengan tidak mengedepankan ego masing-masing gitu ya, dan mencari jalan tengahnya gitu. Aku lihat dengan kedewasaan antara divine maskulin dan divine feminim, aku rasa gitu ya, hubungan kalian kedepannya akan jauh lebih baik gitu ya, energinya akan jauh lebih ringan gitu, tidak terlalu berat seperti di masa lalu ya. Ada perubahan yang sangat signifikan di antara kalian berdua, maskulin dan feminim di sini. Kalian jauh lebih dewasa, kalian jauh lebih ya apa ya, kalian sudah healing di sini, kalian sudah bisa gitu ya menilai sesuatu bukan dengan hati aja, bukan dengan rasa aja, tapi dengan logika. Kalian sudah lebih objektif daripada subjektif di sini ya, aku lihat seperti itu. Oke, ada juga aku melihat dan merasakan dari kartu ini juga ada semacam gairah baru,
ketertarikan yang diawali kembali. Jadi satu sama lain tuh iya serasa jatuh cinta kembali kepada orang masa lalu ini gitu ya. Kalian tuh sama-sama kalian gitu ya, dia bagi kalian tuh adalah orang masa lalu, kalian sebaliknya begitu gitu ya, kalian adalah orang masa lalu dia. Jadi kalian tuh seperti jatuh cinta kembali gitu, kalian seperti memiliki ketertarikan gitu ya, seperti ya kayak orang apa ya, kasmaran gitu loh. Jadi aku merasa ya kalian akan falling in love lagi di sini gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, aku rasa memang ini adalah bagian dari rencana semesta, ini adalah bagian dari takdir. Aku lihat kalian satu sama lain memang dipertemukan untuk disatukan gitu ya. Jadi kalian tuh dipertemukan kembali untuk penyatuan gitu loh. Ya, dimana aku melihat memang kalian adalah orang yang ditunggu oleh orang masa lalu ini, dan begitupun yang dirasakan oleh kalian gitu ya. Orang masa lalu ini adalah orang yang selama ini kalian nantikan gitu loh. Jadi aku melihat afirmasi kalian tuh sama di sini satu sama lain ya, nggak beda, mirip gitu. Ya. Kita lihat di kartu selanjutnya. Ya, ada kesedihan yang akan perlahan-lahan sirna gitu ya, dan tergantikan oleh senyuman di sini ya. Kalian yang selama ini menanti, ya inilah akhir dari masa penantian kalian, yaitu penyatuan ya. Dimana memang buah dari perpisahan ini adalah kedewasaan satu sama lain gitu ya. Kalian di sini sudah melepaskan ego, tidak lagi mengedepankan ego masing-masing, tapi yaitu saling bisa menghargai dan menghormati satu sama lain gitu ya. Ya, dimana aku lihat kalian juga akan bertumbuh bersama. Maksudnya bertumbuh bersama, kalian akan kedepannya akan membangun ya, karir bersama, usaha bersama. Di sini ada usaha yang terbangun. Jadi kalian di sini nanti bukan hanya pacaran aja atau kalian akan menjadi goal couple gitu. Jadi kalian itu bisa menjadi pasangan yang baik gitu ya, pasangan yang bukan hanya dalam hubungan aja, tapi kalian tuh bisa saling mendukung dalam usaha, bisnis, dan karir. Aku lihat ada usaha yang dikelola bersama di sini ya. Aku lihat seperti itu. Ya, kalian semakin hari akan semakin saling menyayangi satu sama lain. Kalian akan ya semakin cinta kepada pasangan kalian di sini ya. Rasa cinta itu akan tumbuh setiap hari dan semakin besar gitu ya, sehingga tidak akan mampu lagi untuk dipisahkan gitu. Jadi akan ada kemelekatan di sini. Kalian akan saling melekat gitu. Hati kalian akan semakin menyatu gitu ya, satu sama lain di sini. Ya, aku rasa ketika kalian sudah menikah gitu ya, tidak butuh waktu yang lama untuk kalian itu bisa memiliki momongan di sini ya. Seperti itu yang aku rasakan. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Oke, inilah readingannya dari Kak Tere. Semoga resonate ya, karena energinya sangat bagus sekali. Aminkan saja jika memang kalian masih ingin terkoneksi dengan orang masa lalu kalian gitu ya, di bulan September tahun 2021. Semoga terrealisasi gitu ya. Salam bahagia dari Kak Tere. Bye bye semuanya.